Yang merusak Indonesia ini adalah partai politik. Bung Karno. Yang merusak Indonesia ini adalah maklumat wakil presiden 3 November tahun 45 yang menyuruh membentuk partai politik sehingga negara kacau kayak gini. Oleh sebab itu kemudian presiden mengeluarkan dekret presiden untuk menyelamatkan Indonesia, menghentikan kontroversi soal piagam Jakarta dan Pancasila dan sebagainya. Maka Bung Karno menyatakan membubarkan konstituante, membentuk MPRS, DPRS dan DPAS, dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di situ timbul kontroversi sudah mulai terhadap partai politik ini. Saudara, waktu itu kita agak marah kali ya. Waktu membaca sejarah itu, kok begitu ya Bung Karno ini. Partai politik hasil pemilu dibubarkan. Yang berhak memberlakukan undang-undang dasar bukan presiden, itu seharusnya konstituante. Lalu ditulis di sejarah ketatanegaraan kita, Bung Karno melanggar konstitusi sehingga dijatuhkan pada tahun 66. Tapi saudara, kalau saudara lihat kehidupan partai politik sekarang ini, rasanya Bung Karno benar. Partai politik suka ngaco itu. Ya kan, itu yang dilakukan oleh Bung Karno. Lalu kalau enggak negara ini pecah. Dulu kita maki-maki Bung Karno setiap penatanan P4, demokrasi terpimpin ini salah. Lalu sesudah saya jadi menteri ini tahu, oh iya ya, Bung Karno ini enggak salah kalau dibiarin kayak gini, enggak dilawan, enggak ditreatment dengan tegas, negara ini bisa hancur, saudara. Kalau zaman Bung Karno dulu kehancurannya mungkin pertentangan ideologi, sekarang bisa karena persoalan korupsi dan ketidakadilan. Nah, itulah sebabnya saya katakan, saudara sekalian, jadi kita ini, saudara sekalian, mempunyai negara demokrasi di mana partai politik itu merupakan salah satu instrumen penting. Itulah sebabnya zaman Pak Harto itu partai politik yang zaman Bung Karno yang ikut banyak sekali sampai perorangan ikut ini ikut. Zaman Pak Harto dijadikan 10 aja yang boleh ikut. Pemilu pertama tahun 71, saudara yang sudah ada di tahun 71 ingat ada 10 partai politik. Tapi tahun 73 oleh Pak Harto disederhanakan, 3 aja, biar enggak ribut-ribut. Ternyata lalu kemudian 3 partai ini dikooptasi oleh kekuatan politik Orde Baru, sehingga di situ terjadi KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang akumulatif. Apa akhirnya? Pak Harto dijatuhkan juga, tidak ikut ketentuan Undang-Undang Dasar. Demokrasi zaman Pak Harto itu demokrasi formal berjalan. Setiap 5 tahun ada pemilu. Pemilunya ya direkayasa, tidak pakai survei, saudara, udah pemenangnya udah tahu. Ya. Kalau sekarang ini kan asik nih, asik saudara, jangan salahkan situasi sekarang ini survei. Besok yang akan menang Anies, besok yang akan menang Ganjar, besok yang akan menang Prabowo. Tidak apa-apa, survei dulu tidak boleh. Besok yang akan menang harus Pak Harto, harus Golkar kalau dulu.